Bapak Ibu, Shalom, senang sekali kita boleh bertemu sekalipun hanya menggunakan media streaming ataupun online. Hari ini saya rindu kita belajar satu tema, yaitu Make, Save, and Give All You Can. Ini adalah prinsip yang dimiliki oleh seorang Bapak Gereja. Mari sebelumnya kita berdoa untuk belajar firman Tuhan ya. Bapa di surga, kami mau belajar firman ketika kami menghadapi situasi yang tidak menentu. Ketika kami terhadapi kepada persoalan ekonomi, kami sadar kami terbatas. Oleh karena itu, biarlah melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah melalui teladan hidup dari seorang Bapak Gereja, kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan, boleh belajar menjadi seorang murid di hadapan Tuhan, mengelola harta, uang, materi yang Tuhan berikan atas hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Tolong kami semua Bapa di dalam mempelajari firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, pada saat saya mempersiapkan naskah ini waktu sore, khususnya Selasa sore, mata saya tuh tertuju kepada Twitter yang saya miliki. Ada trending atau topik yang paling banyak dibicarakan pada hari itu ya. Trendingnya itu berjudul gaji 20 juta. Kira-kira apa isinya? Isinya Bapak Ibu, sedikit curhat. Saya seorang karyawan swasta di Jakarta, gaji saya 20 juta per bulan. Tapi setelah COVID-19, saya hanya digaji separuh, hanya sekitar 10 juta per bulan. Saya mohon bantuan dari pemerintah untuk makan anak istri karena sisa gaji segitu tidak cukup. Karena saya ada cicilan mobil sebesar 4,5 juta per bulan. Ditambah saya juga ada KPR rumah sekitar 5 juta per bulan. Jadi sebulan saya hanya sisa 500.000 rupiah. Kalau cicilan saya tidak saya bayarkan, bisa-bisa rumah dan mobil itu disita. Itu tidak cukup untuk susu anak saya. Mohon pemerintah memperhatikan kami, rakyat kecil yang sampai saat ini belum dapat bantuan sosialnya. Terima kasih. Bapak Ibu, ini adalah postingan dari Facebook seorang yang bernama Ayat Doif. Baik di Facebook maupun di Twitter, postingan ini telah viral, bahkan mendapatkan ratusan komentar. Ada yang berkomentar seperti ini, Bapak Ibu. Gaji 20 juta bisa dibilang rakyat kecil ke pemerintah. Terus yang gajinya 200.000 dibilang rakyat apa? Heran sama orang kayak gini. Belum pernah jadi rakyat kos-kosan. Apa gimana sih? Gak bersyukur banget. Ada juga yang berkomentar seperti Bapak Ibu. Kalau saya punya gaji 20 juta per bulan, saya mah gue mau nyicil Ferrari saja. Bahkan ada juga yang berkomentar dengan kasar. Isinya gimana Bu? 20 juta per bulan masih menganggap bahwa dia rakyat kecil, bangkit gitu ya. Memang orang-orang yang memikirkan diri sendiri tanpa ada rasa belas kasihan terhadap sesama. Gaji 20 juta dan tidak ada tabungan serta cicilan besar. Itu sih salah sendiri. Terlalu mementingkan ego dan gengsi. Bapak Ibu, masih banyak komentar-komentar lainnya, baik yang sifatnya bercanda maupun yang tentu sangat kasar. Saya nggak tahu seandainya Bapak Ibu membaca postingan tersebut, apa reaksi ataupun komentar Bapak Ibu. Apakah ikut emosi, ikut ngebully, ikut memaki, dan lain sebagainya. Tapi tahukah Bapak Ibu dan jemaat sekalian, ternyata postingan tersebut hanyalah bahasa satir atau bahasa sindiran. Kalimat panjang tersebut bukanlah sebuah realita. Sebab selidik punya selidik. Pria yang bernama
ayat doi tersebut hanya iseng dan menyindir. Wajarlah keisengannya dan kalimat satir tersebut mendapatkan reaksi serta komentar yang negatif. Sebab di masa-masa pandemi seperti ini, ayat doi terkesan tidak sensitif. Lumrah banyak orang yang emosi dan gembuli. Sebab di saat ekonomi yang tidak baik, usaha yang sedang kembang kempis, gaji ada yang terpotong, bahkan tidak sedikit yang harus dirumahkan atau kehilangan pekerjaan. Dia malah posting kalimat yang seolah-olah tidak tahu bersyukur. Banyak orang yang termakan hoaxnya, bahkan tidak sedikit yang emosi dan memaki. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi, tentu kita tidak menduga-duga bahwasanya ketika COVID menyerang hampir seluruh negara, ternyata salah satu dampaknya itu berakibat di bidang ekonomi. Tanpa belas kasihan, tanpa memilih strata ekonomi, baik kaya maupun miskin, semua merasakan dampak yang sama. Tidak sedikit ada yang gelisah dan khawatir sebab jangan-jangan esok hari dia sudah tidak dapat pekerjaan atau dia harus kehilangan pekerjaannya. Ada juga mungkin di antara kita yang harus rela dan menerima kenyataan ketika perusahaan dengan alasan efisiensi keuangan memotong sebagian penghasilan kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha mungkin juga khawatir, getah-getir karena usaha diupayakan agar bisa tetap berjalan, agar karyawan yang kita miliki tetap bisa bekerja dan tetap makan, sekalipun kita kembang kempis, sekalipun kita kesusahan. Bahkan banyak juga di antara mereka yang pekerjaannya adalah ojol atau ojek online, tidak lagi sekedar menunggu orderan masuk, tetapi mereka berupaya mengerjakan apapun, entah itu menjemput-jemputan, entah itu menjemput belanjaan, entah itu menjadi pencuci mobil orang, apapun dikerjakan, asalkan dapur di rumah mereka tetap mengepul, anak, istri, keluarga mereka tetap mendapatkan kehidupan, tetap mendapatkan makanan. Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini, masih relevankah kita ketika berbicara soal iman? Wajarkah orang percaya bergumul dan mempertahankan pemeliharaan Tuhan? Ketika gereja tetap menghimbau, mengingatkan agar jemaat memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin saya sebagai jemaat bisa mendukung gereja dan pelayanan? Bagaimana saya bisa berbagi dan menolong sesama sedangkan saya dan orang percaya lainnya bergumul soal keuangan? Bagaimana saya sebagai orang percaya memandang uang dan berkat yang Tuhan berikan dengan tepat, dengan benar? Memikirkan hal ini Bapak Ibu, saya teringat, saya pernah membaca pandangan seorang bapak gereja. Dia adalah pendiri sekaligus orang yang menggerakkan gerakan Metodis. Pria ini bernama John Wesley. Ia berbicara banyak tentang uang, dan kebetulan karena dia memiliki pendapat yang tertinggi di Inggris pada saat itu, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan ide-idenya mengenai keuangan. Apa yang ia katakan tentang uang? Apa yang ia lakukan dengan uang yang dimilikinya? Prinsip apa yang ia hidupi dan ia ajarkan kepada jemaatnya? Bapak Ibu jemaat sekalian, John Wesley lahir di Erfurt 17 Juni 1703 dan dia meninggal di London 2 Maret 1791. Ayahnya yang bernama Samuel Wesley adalah seorang pendeta Anglikan
yang melayani di salah satu gereja di Inggris dengan bayaran terendah. Samuel Wesley mempunyai 9 orang anak yang harus dia tanggung dan hutang yang jarang sekali bisa dia lunasi. Tidak heran, suatu ketika John Wesley pernah melihat papanya harus dimasukkan ke dalam penjara karena tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya. Ketika dewasa, saat Allah memanggil John Wesley untuk mengikuti jejak panggilan ayahnya, ia taat. Namun Allah tidak memanggil John Wesley untuk sama seperti papanya, yaitu menjadi pendeta yang dengan ekonomi yang susah. Sebaliknya, John Wesley menjadi seorang pendeta wilayah dan ia merasa bahwa Allah menunjuknya untuk mengajar di Universitas Oxford. Oleh karena itu, status keuangannya berubah secara drastis. Ia bisa mendapatkan bayaran 30 pound setahun, lebih dari cukup untuk hidup sebagai seorang yang single seperti dia. John Wesley tampaknya sangat menikmati kemakmuran yang Tuhan anugerahkan. Suatu ketika dia berada di Oxford, suatu kejadian mengubah pandangannya tentang uang. Di suatu hari di musim salju, setelah John Wesley membeli beberapa lukisan, setelah dia menggantungnya di kantornya, tak lama kemudian masuklah seorang wanita, seorang ibu, kedinginan. John Wesley melihat ibu ini kedinginan karena dia hanya mengenakan pakaian yang tipis. Segera ia merogoh kantongnya untuk mengambil uang supaya ibu ini bisa membeli pakaian yang lebih tebal. Silakan ibu. Betapa terkejutnya John Wesley ketika dia ternyata tidak mempunyai uang yang cukup. Di momen itu terlintaslah di dalam pemikirannya, kalau saat ini Tuhan memanggilku pulang ke surga, apakah ia akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah menghiasi tembokmu dengan uang yang seharusnya dipakai untuk melindungi ciptaannya yang miskin itu dari udara dingin. Oh keadilan, oh kemurahan hati. Tidakkah lukisan-lukisan yang kamu gantung itu merupakan darah dari pembantu yang miskin ini? Bapak Ibu, momen inilah yang membuat John Wesley akhirnya berubah. Sejak tahun 1731, John Wesley mulai menghitung dengan baik setiap kebutuhannya. Ia mendapati bahwasannya kebutuhan hidupnya hanyalah sebesar 28 pounds setahun. Maka ketika dia menerima tunjangan hidup sebesar 30 pounds, dia memakai 28 pounds per tahun untuk hidupnya dan 2 pounds dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Di tahun berikutnya ketika dia menerima 60 pounds, Wesley tetap hidup dengan 28 pounds per tahun dan dia mempersembahkan 32 pounds untuk pelayanan Tuhan. Ketika dia menerima persembahan, menerima tunjangan hidup sebesar 90 pounds, John Wesley tetap hidup dengan 28 pounds per tahun dan 72 pounds yang lainnya dia persembahkan untuk pelayanan Tuhan. Demikianlah seterusnya bagi Wesley. Bertambahnya berkat Tuhan berarti bertambahlah apa yang bisa dia berikan untuk Tuhan dan pelayanannya. Sekalipun ia kemudian mendapatkan tunjangan lebih dari 1.400 pounds per tahun, John Wesley tetap hidup dengan standar 28 pounds per tahun.
dan ia memberikan hampir 1.400 pounds per tahun untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Bagi dia, seorang Kristen seharusnya tidak hanya memberikan perpuluhan saja, tetapi juga memberikan semua penghasilan tambahan setelah dikurangi oleh biaya keluarga dan semua tagihan-tagihannya. John Wesley percaya bahwa dengan bertambahnya pendapatan kita, maka bukan standar hidup orang Kristen yang seharusnya naik, tetapi standar dalam memberikan, mendukung pelayanan Tuhan. Karena itu ia memiliki prinsip keuangan yang sangat terkenal. Make all you can, save all you can, give all you can. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun Anda berada, make all you can. Raihlah semua yang dapat engkau raih. Usahakanlah semua yang dapat engkau usahakan. Tak dapat dipungkiri bahwa uang adalah bagian dari pergumulan hidup kita di dunia. Keluarga, pelayanan, kehidupan membutuhkan uang. Benar. Tetapi pencarian akan uang yang membabi buta justru menghasilkan masalah baru. Inilah sebabnya firman Tuhan memberikan peringatan dengan tegas di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kita harus memperhatikan ayat ini dengan seksama. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan cari uang. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk mencari uang, tetapi cinta uanglah yang dikecam Tuhan dengan tegas. Uang itu pada dasarnya adalah netral, tidak jahat, tidak baik. Tetapi sikap kita terhadap uang itulah yang bisa menjadi masalah. Oleh karena Bapak Ibu, jangan sampai kita mencari uang karena kita cinta uang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang percaya tuh harus rajin, bekerja dengan giat, dengan semangat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya semua itu harus dengan sikap yang jujur dan kita menolak mengerjakan apa yang bertentangan dengan kebenaran firman. Bekerjalah, berusahalah dengan maksimal. Tetapi saat hari Sabat, berikan hati kita, berikan diri kita untuk berhenti sejenak, menikmati hari perhentian. Sekalipun uang bisa disalahgunakan, tetapi uang adalah sesuatu yang berguna. John Wesley berkata begini, Bapak Ibu, di tangan anak-anak Tuhan, uang adalah makanan bagi yang lapar, minuman bagi yang haus, pakaian bagi yang telanjang. Uang bisa memberikan tumpangan bagi pengembara, bisa menggantikan apa yang seharusnya diberikan ayah kepada anak yatim, apa yang seharusnya diberikan suami bagi seorang janda, menjadi perlindungan bagi yang tertindas, kesembuhan bagi yang sakit, kelegaan bagi yang menderita. Itu bisa berarti mata bagi yang buta, kaki bagi yang lumpuh. Ya, uang sebagai alat pengangkat keluar dari gerbang kematian. Bapak Ibu, raihlah dan manfaatkanlah uang sesuai dengan kebenaran firman. Upayakanlah, bekerjalah dengan giat. Itulah prinsip pertama yang Wesley katakan. Prinsip selanjutnya adalah save all you can. Simpanlah semua yang dapat engkau simpan. Tentu prinsip ini adalah hal yang umum juga untuk kita ketahui. Bagi Wesley, setelah kita mendapatkan banyak,
Orang percaya harus menjauhkan uangnya dari pemuas nafsu kedagingan. Ada dua alasan mengapa ia memberikan hal ini agar orang percaya itu hidup sederhana. Yang pertama adalah supaya orang percaya tidak menyia-nyiakan uangnya. Dan yang kedua adalah supaya kita semua tidak terjebak oleh nafsu duniawi. Bahkan Wesley juga menasihati jemaat, menasihati orang tua untuk menjaga anak-anak mereka dari pemuasan keinginan yang membabi buta, yang bisa membuat anak-anak ikut menderita. Pakailah uang dan belanjakanlah untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Simpanlah dan janganlah hambur-hamburkan uang. Pergunakanlah dengan hikmat. Bapak Ibu, prinsip terakhir yang Wesley berikan adalah give all you can. Berikanlah semua yang dapat engkau berikan. Daud dalam Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Di dalam kitab perjanjian baru, Paulus dalam Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu, bagi saya dua ayat ini mewakili ribuan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang mengajarkan, yang mengingatkan kita bahwa dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Pemilik sesungguhnya adalah Allah. Manusia hanyalah pengelola. Orang percaya hanyalah hamba, hanyalah bendahara yang dipercayakan oleh Allah untuk mengelola, untuk memanfaatkan, dan harus memakai 100% uangnya. Jadi bukan hanya sekedar 10%, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersyukurlah jikalau Allah berkenan melibatkan kita di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Bersyukurlah kalau Allah masih mempercayakan pekerjaan dan pelayanannya ketika Dia melibatkan kita. Untuk itu, bagaimana Tuhan mengarahkan kita untuk memakai uang kita? Sebelum saya menjelaskannya, saya ingin kita menyaksikan satu video berikut. Min, nanti masak apa ya? Alah, apa aja boleh, Wi. Aduh, apa aja boleh. Tiap pagi pikir, pagi makan apa, siang makan apa, Aduh. malam makan apa. Belum beberes, belum ini, belum itu. Aduh. Itu kan banyak makanan. Iya, ini bukan cuma makanan doang lah, Min. Macam-macam. Udah, jangan banyak mengeluh. Aku tanya. Mengeluh lah. Aku tanya. Apa ya, tahu? Kamu masih kerja? Masih. Nah, dengan kamu bekerja, artinya kita masih dapat penghasilan untuk beli makanan. Iya. Masih kerja nggak? Masih. Kerja udah Artinya, ditanya tadi. masih ada orang yang menghargai dan mempekerjakan kita. Kau masih kerja nggak? Masih. Artinya masih ada kesempatan kita masih bisa melakukan segala sesuatu. Iya. Udah, cukup. Masih kerja nggak? Aduh, jangan ngomong kerja lagi. Ada yang lebih berharga dari itu. Apa coba? Kamu yang tiap malam kalau tidur ngorok sebelah aku. Enak aja yang ngorok siapa coba? Kamu Ya, itu, kamu lah. kamu dengar suara kamu sendiri. Masa? Enak aja. Sembarangan. Bapak Ibu,
Sekalipun kita dalam keadaan yang susah, hari ini mungkin saya tidak sedikit mendengar orang yang mengeluh gitu ya. Tetapi kurangilah mengeluh, perbanyak bersyukur. Mari bersyukur sebab kita masih diberikan kepercayaan sebagai bendaharanya Tuhan. Mari bersyukur sebab kita masih punya keluarga, masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan, masih punya kehidupan. John Wesley mengajarkan 4 hal yang penting berdasarkan Alkitab untuk menuntun kita menjadi seorang hamba, menjadi seorang bendahara yang baik di dalam mengelola uang yang Tuhan percayakan. Pertama adalah sediakan apa yang perlu bagi dirimu dan keluargamu. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Wesley sangat menekankan keluarga, menjaga keamanan keluarga, melindungi keluarga, termasuk menyediakan tabungan ataupun asuransi untuk berjaga-jaga terhadap keadaan yang buruk yang bisa saja menimpa sang pencari nafkah. Bagi Wesley, orang percaya juga harus memastikan bahwa keluarga mereka akan mampu tetap hidup, mampu tetap terjaga, mampu tetap terlindungi, mampu melanjutkan kehidupan mereka ketika sang pencari nafkah dalam keadaan yang tidak berdaya. Sediakan apa yang perlu bagi dirimu dan bagi keluargamu. Prinsip pertama. Prinsip kedua adalah asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Wesley menambahkan bahwa kata yang diterjemahkan dalam kata pakaian sebenarnya secara harafiah berarti penutup, yang juga mencakup artinya adalah tempat berteduh. Ia juga menekankan agar orang percaya berupaya untuk menyediakan makanan, pakaian, dan rumah yang layak untuk melindungi keluarga dari panas dan hujan, melindungi keluarga dari teriknya matahari. Bapak Ibu, prinsip ketiga adalah lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dalam Roma 12 ayat 17, dan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Dalam Roma 13 ayat 8. Orang percaya idealnya janganlah berhutang. Bagaimanapun juga dalam kasus-kasus tertentu, tentunya ada hal-hal yang tidak terelakkan, apalagi berkaitan dengan kebutuhan dan hal itu melampaui kemampuan kita, kekuatan kita. Berhutang tetaplah diperbolehkan. Misalnya, kita mengalami kecelakaan atau sakit penyakit yang memaksa kita harus mengeluarkan uang lebih, sementara penghasilan kita tidak bisa menutupi biaya yang dikeluarkan. Mau nggak mau, orang percaya diperbolehkan berhutang. Bagaimanapun juga hal tersebut harus tetap menjadi alternatif terakhir ketika seorang percaya sedang mengalami musibah. Seyogyanya saudara-saudara seiman lainnya turut ambil bagian meringankan beban tersebut, sehingga orang percaya mengalami musibah tidak perlu berhutang. Kalaupun dia berhutang, dia tidak berhutang terlalu lama, sebab ada rekan-rekan lain, ada orang-orang percaya yang ikut meringankan bebannya. Prinsip utamanya adalah upayakan, usahakan, jangan berhutang. Prinsip keempat yang John Wesley ajarkan bagaimana kita bersikap sebagai seorang bendaharanya Tuhan, yaitu dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, setelah orang-orang Kristen memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, setelah dia mengelola usahanya dengan baik, kewajiban berikutnya adalah menggunakan sisa uangnya
penghasilannya, harta yang dia miliki untuk menolong kebutuhan orang lain. Bapak Ibu, jangan simpan dan nikmati berkat dari Tuhan untuk kepentingan sendiri. Tetapi mari belajar untuk berbagi. Mari belajar untuk mengasihi orang-orang yang membutuhkan dukungan kita. Diberkati untuk memberkati. Mari kita saksikan klip berikut. May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it back. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later.
simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bapak Ibu, jikalau kebaikan kita menghasilkan berkat bagi Tuhan, bagi Tuhan ataupun sesama. Kalaupun berkat yang kita berikan itu ternyata menjadi berkat bagi orang lain, atau suatu hari kala itu akan memberkati kita sendiri, terpujilah Tuhan yang menganugerahkan kita hati untuk berbagi. John Wesley juga menyadari banyak situasi yang sangat jelas, yang sangat tidak jelas. Bisa membingungkan dalam menerapkan keempat prinsip yang tadi dia sebutkan ketika menjadi seorang bendaharanya Tuhan. Dia memberikan 4 pertanyaan penting untuk menolong orang percaya bagaimana kita memutuskan untuk membelanjakan uang, untuk menggunakan uang yang Tuhan anugerahkan. Hal pertama adalah dalam pergunakan uang, apakah saya bertindak sebagai pemilik ataukah saya bertindak sebagai hamba bendaharanya dari Tuhan. Hal kedua adalah apa dasar Alkitab bagi saya untuk membelanjakan uang seperti ini. Yang ketiga adalah dapatkah saya mempersembahkan barang pembelian ini sebagai korban bagi Tuhan. Hal yang keempat, hal yang terakhir adalah apakah Allah akan memberikan upah atas jumlah yang saya belanjakan ini pada hari penghakiman nantinya. Bapak Ibu, 4 pertanyaan penting inilah yang bisa menolong kita bagaimana kita mempergunakan uang kita. Bapak Ibu, suatu hari seorang ayah yang kaya raya mengajak putranya untuk jalan-jalan ke desa. Ayah ini ingin menunjukkan bagaimana hidup seorang yang miskin. Itulah sebabnya mereka menghabiskan waktu mereka selama beberapa hari di desa dan sengaja memilih hidup di salah satu keluarga yang miskin. Setelah tiba waktunya mereka pulang, di dalam perjalanan pulang, ayahnya bertanya kepada putranya, "Nak, bagaimana perjalanan kali ini?" Si anak menjawab, "Bagus dan menyenangkan, Pak." "Oke, baiklah. Apakah engkau melihat kehidupan orang miskin?" Pertanyaan si papa. "Oh, tentu saja, Pak. Saya melihatnya," jawab si anak. Kalau begitu, beritahukan kepada ayah apa yang kamu pelajari dari perjalanan kali ini. Papanya bertanya. Putranya segera menjawab dengan antusias, "Pak, kita punya seekor anjing. Mereka punya 4 ekor. Kita punya kolam renang. Mereka punya sungai untuk berenang. Kita punya banyak lampu penerangan yang indah pada malam hari. Mereka punya sinar bulan dan bintang untuk penerangan mereka. Kita membeli makanan. Mereka menanamnya. Kita punya penjaga dan dinding yang kokoh untuk melindungi kita. Mereka punya banyak teman untuk melindungi mereka.
kita punya televisi dan berbagai alat hiburan lainnya. Mereka punya banyak waktu untuk bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan. Bapak Ibu, mendengar jawaban ini, sang ayah terdiam. Kemudian anaknya menutup perbincangan mereka dengan sebuah kata, sebuah kalimat. Papa, terima kasih. Engkau telah menunjukkan betapa miskinnya kita. Bapak Ibu, pesan moral dari kisah ini adalah terkadang kita berpikir bahwa kita adalah kaya, atau kita berpikir kita berupaya untuk menjadi kaya, memiliki banyak hal. Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja giat, menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tetapi, kalau motivasi kita, kalau tujuan kita tidak benar, kita tidak kaya, melainkan kita miskin. Menjadi kaya itu bukan persoalan banyaknya materi, bukan persoalannya banyaknya sebanyak hal yang kita miliki, uang, harta benda yang kita miliki. Tetapi kaya itu berbicara soal hati yang bersyukur dan merasa memiliki di dalam Tuhan. Bapak Ibu, itulah sebabnya tidak salah kalau kita juga belajar mengikuti prinsip keuangan daripada John Wesley. Make all you can. Save all you can. Give all you can. Ini semua berlandaskan kepada kesadaran diri dan hati bahwa Allah adalah pemilik daripada semua dunia ini, termasuk diri kita. Kita hanyalah pengelola. Kita hanyalah bendahara. Kita hanyalah hamba yang dipercaya untuk mengelola, memanfaatkan, mendayagunakan apa yang Allah titipkan di dalam diri kita. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu akan hari esok. Oleh karena itu, bekerjalah dengan giat. Berupayalah, raihlah, berusaha dengan maksimal, tetap di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Kalau kita boleh memiliki, pergunakanlah uang, pergunakanlah materi, simpanlah untuk sesuatu yang penting di hari esok. Dan poin yang paling penting adalah kita menjadi kaya bukan karena kita hanya menyimpan, tetapi kita menjadi pribadi yang kaya karena kita mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kita menjadi kaya karena kita mau berbagi dengan sesama. Itulah yang harusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Make all you can, save all you can, and give all you can. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami boleh belajar menghidupi prinsip yang dimiliki oleh Bapak Gereja yang bernama John Wesley. Ketika keadaan ekonomi kami tidak begitu baik, kami tidak mengeluh, tidak putus asa, tapi kami berupaya melakukan, bekerja dengan giat, bekerja dengan baik, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kami diberikan kesempatan memiliki harta benda, ajar kami untuk menyimpan
dan mempergunakannya dengan hikmat, dengan bijak. Membeli sesuatu, mengeluarkan uang untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Dan hal terpenting agar kami menjadi pribadi yang kaya di dalam Tuhan adalah bukan menyimpan untuk kepentingan pribadi, tetapi ketika kami sudah diberkati, ajar kami untuk memberkati, ajar kami untuk berbagi. Karena kami tahu kami kaya ketika kami bisa berbagi, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui berbagi dengan orang-orang di sekitar kami. Sebab itulah hal yang terpenting yang seharusnya kami miliki sebagai orang-orang percaya. Tolong kami Bapa untuk belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Topang kami hidup bersyukur di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.